plastisin, sedotan, spidol, selang plastik, air tawar. Lalu kita siapkan botol 3. Kita masukkan larutan yang sudah mengendap semalaman, kapur sirihnya sampai jernih. Lalu kita tuangkan ke botol A, botol B, dan botol C. Lalu kita tutup dengan plastisin dan diberi sedotan. Pada botol A, sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan 2 terendam dalam air kapur. Lalu kita hisap dari botol A melalui sedotan limun 1, bernafas. Pada botol B, sedotan limun 1 terendam air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air. Lalu kita hembuskan nafas ke botol B. Inilah hasilnya. Botol A jernih, botol B keruh, botol C jernih. Pada percobaan botol B disebabkan respirasi menghasilkan CO2 yang ditandai keruhnya air setelah diberi hembusan nafas. Plastisin, vaselin, kapas secukupnya, kedelai yang sedang berjambah, jangkrik, pewarna makanan. Lalu kita masukkan kapas ke dalam botol A, botol B, dan botol C. Lalu kita siapkan air dan kapur sirih, kita masukkan. Kita kocok sampai larutannya tercampur. Lalu larutannya kita masukkan ke dalam botol A, botol B, dan botol C. Larutan kapur sirih masukkan kecoa di botol A, kedelai di botol B, dan C tidak ada makhluk hidup apapun, yang ada di dalamnya. Kita masukkan plastisin, ditempelkan. Jangan sampai ada udara yang masuk, jadi kita akan memberinya vaselin menghindari udara masuk. Lalu kita tensi pewarna makanan. Selanjutnya kita amati pergerakannya. Setelah 5 menit, ternyata cairan pewarna dalam botol A turun 2 cm dan cairan botol B turun 1 cm, sedangkan C tidak turun sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan proses respirasi dan menghirup oksigen. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, kapur sirih, botol kaca 3, plastisin, sedotan, spidol, selang plastik, air tawar,
kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis parasitisme. Teman-teman, di sini ada 2 makhluk hidup yang diuntungkan dan yang dirugikan. Contohnya ini ada petai dan ulat. Nah, teman-teman tahu kan ulat yang suka ada di buah atau di sayuran? Ulat yang ada di petai ini sangat merugikan bagi para petani dan petai itu sendiri. Karena ulat ini memakan buah petai yang harusnya bisa dipanen. Jadi ulat itu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanannya. Sedangkan petai dirugikan karena tidak bisa berbuah dengan baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga merugikan para petani petai. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena menyerang manusia. Praktikum yang akan kita jelaskan yaitu simbiosis komensalisme. Jadi hubungannya yaitu mutualisme. Nah, yang dimana kedua pihak saling diuntungkan. Dan di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapatkan keuntungan karena dapat mengambil nektar dari bunga. Dan keuntungan kedua yaitu pihak bunga. Bunga juga dapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Nah, kita pakai bunga sepatu atau kembang sepatu. Nah, di sini terdiri dari putik. Putik itu, ini putik ya. Ini putik nih teman-teman. Putik itu terdiri dari stigma, pistil, dan ovarium. Nih, stigma itu yang ini nih, yang besar-besar itu namanya stigma. Lalu pistil itu atau dengan kata lainnya adalah tangkai putok. Nih tangkai putok. Nih yang sudah dibuka. Nih tangkai putoknya nih. Kelihatan nggak? Tuh yang kecil, Nah, terus ovarium. Ini kelopak bunga. Ini sepal ya teman-teman. Ini namanya sepal, kelopak bunga. Warnanya hijau, ada di bawah bunga. Nah, yang terakhir nih dasar bunga. Ini dasar bunganya ya. Oh, tentukan jenis tanaman yang Anda ingin tangkap. Pilih cabang yang akan ditangkap dengan diameter 2,8 cm dan juga berpenyakit. Sehat ya guys. Kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang.
Setelah dilumuri dengan tanah dan dicampurkan dengan kompos, semuanya tidak ada yang tersisa. Ditutup dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Diikat dengan rapi, ditutup dengan rapi. Bisa diikat dengan tali plastik dan juga dengan lakban, karena kita ada lakban jadi kita pakai lakban dari mana. Dan diikat-ikat dengan lakban sampai rapat. Dan kerjakan sampai menuju semua dan pekat sampai selesai. Dan ini hasilnya. Dan jangan lupa teman-teman diberi udara seperti dicek colok-colok biar dia ada udara.